Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maulidia Najla Azahra. Berikut saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai Chlorophyceae. Yang pertama itu adalah apa itu Chlorophyceae? Chlorophyceae adalah kelas dari alga hijau yang termasuk dalam film Chlorophyta. Kelompok ini mencangkup berbagai jenis alga yang memiliki pigmen klorofil A dan B, serta pigmen tambahan seperti beta-karoten dan xanthofil yang memungkinkan mereka melakukan fotosintesis secara efisien. Chlorophyceae umumnya hidup di air tawar, tetapi beberapa spesies juga ditemukan di laut, tanah lembab, atau bahkan pada permukaan batu dan batang pohon yang basah. Sebagian besar anggotanya bersifat autotrof, melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi dan oksigen, sehingga berperan penting sebagai produsen primer dan ekosistem perairan. Secara morfologis, Chlorophyceae memiliki bentuk yang bervariasi, mulai dari uniseluler berkoloni hingga multiseluler dengan struktur tubuh yang sederhana. Beberapa jenis memiliki flagela untuk bergerak bebas di dalam air, sedangkan yang lain bersifat non-motil. Baik, selanjutnya yaitu morfologi dari Chlorophyceae. Nah, Chlorophyceae ini memiliki sel yang bervariatif, jadi tergantung jenisnya lagi. Contohnya yaitu Chloromonas gracillima yang memiliki sel panjang dari ukuran 12 hingga 22 mikrometer. Lalu dengan lebar 7 hingga 18 mikrometer. Nah, umumnya dinding sel dari Chlorophyceae ini tuh tipis hingga agak tebal. Kembali lagi tergantung spesies dan juga kondisi di lingkungannya. Lalu kloroplas dari Chlorophyceae ini tuh bisa parietal, cup shape, atau lobus-lobus yang menjorok ke dalam ataupun tepi. Nah, Chlorophyceae ini tuh memiliki spesies yang motil dengan flagela yang jumlahnya tuh nggak menentu gitu. Ada yang 2, ada yang 4, bahkan ada yang banyak gitu kan. Misalnya tuh Tetraflagellochloris yang memiliki sekitar 4 flagela, yaitu 2 yang panjang dan 2 yang pendek. Sekarang, kita geser ke klasifikasi. Kelas Chlorophyceae merupakan bagian dari divisi Chlorophyta. Yang ciri-cirinya tuh dia punya pigmen klorofil A dan B, dinding sel yang tersusun atas selulosa, dan bentuk tubuhnya tuh bervariasi, mulai dari uniseluler, berkoloni, hingga filamen. Perkenalkan saya Hanan Irfat dengan NIM 255599919650 yang akan mempresentasikan tentang sel penyusun dan aplikasi. Sel penyusun dari Chlorophyceae terdiri dari kloroplas, berperan dalam mensintesis asam lemak, asam amino, dan senyawa penting lainnya. Terdapat membran tilakoid penting untuk fotosintesis, dinding sel primer, lelulosa, hemilulosa, pektin, dan protein struktural penting untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel. Selanjutnya ada ciri umum dan proses reproduksi. Chlorophyceae termasuk dalam divisi Chlorophyta atau alga hijau yang merupakan kelompok alga primitif yang banyak ditemukan di perairan tawar maupun laut dangkal. Chlorophyceae mengandung klorofil A dan B serta pigmen karotenoid sehingga warna tubuhnya tampak hijau dan mampu melakukan fotosintesis. Dinding sel Chlorophyceae tersusun dari selulosa, yaitu senyawa penyusun utama dinding sel tumbuhan yang memberikan kekakuan dan bentuk tetap pada selnya. Dan memiliki cadangan makanan berupa pati yang tersimpan dalam plastida yang berfungsi sebagai sumber energi saat kondisi lingkungan kurang mendukung fotosintesis. Reproduksi Chlorophyceae dapat berlangsung secara aseksual melalui fragmentasi, pembelahan biner, atau pembentukan zoospora, yang memungkinkan alga berkembang biak dengan cepat tanpa melalui proses pembuahan. Sedangkan secara seksual, Chlorophyceae dapat bereproduksi melalui isogami, anisogami, dan oogami, yang menunjukkan tingkat variasi dan kompleksitas dalam proses pengembangbiakannya. Selanjutnya, manfaat untuk lingkungan.
Chlorophyceae sebagai kelompok alga hijau memiliki peran ekologis yang sangat penting dalam ekosistem perairan. Secara umum, mereka berfungsi sebagai produsen primer yang mendukung rantai makanan akuatik melalui fotosintesis, di mana proses ini menghasilkan oksigen terlarut yang sangat dibutuhkan oleh organisme aerobik untuk bertahan hidup. Selain itu, Chlorophyceae juga membantu dalam penyerapan karbon dioksida serta berperan penting dalam daur ulang nutrien seperti nitrogen dan fosfor, sehingga menjaga keseimbangan unsur hara di perairan. Tidak hanya itu, Chlorophyceae juga berperan sebagai bioindikator kualitas air karena sensitivitasnya terhadap perubahan lingkungan, terutama terhadap tingkat eutrofikasi atau peningkatan unsur hara, dan juga pencemaran organik. Dengan demikian, keberadaan dan kelimpahan Chlorophyceae dapat mencerminkan kondisi trofik suatu badan air dan menjadi acuan penting dalam pengelolaan kualitas lingkungan perairan. Oke, untuk spesies sendiri, yang pertama itu adalah Desmodium graphile, di mana dia memiliki dinding sel yang bentuknya simetris dan dengan pola yang rumit khas alga desmid yang digunakan untuk membantu identifikasi spesies ini. Yang kedua itu dia berlokasi pada air tawar seperti misalkan danau maupun juga rawa, teman-teman. Dan dia memiliki pH yang tinggi, yakni dapat tumbuh baik di lingkungan netral hingga basah. Seperti itu sehingga dia dapat beradaptasi dengan kondisi kimia air yang relatif stabil, teman-teman. Yang kedua ada Zinema Sirsum sarinatum, di mana dia memiliki zigospora atau sel hasil reproduksi seksual dengan dinding sel melingkar khas seperti itu. Yang kedua dia dapat berlokasi atau berhabitat pada air tawar yang dangkal, misal kolam, parit, maupun sungai kecil seperti itu. Dan dia bisa bertahan hidup pada suhu di bawah suhu rendah gitu, minus 70 derajat Celcius berdasarkan penelitian Feng dan kawan-kawan. Jadi dia dapat beradaptasi dengan suhu lingkungan yang ekstrim. Yang ketiga ada Mogotia scalaris, di mana dia memiliki zigospora dengan dinding persegi ataupun segi empat yang khas seperti itu. Dia hidup di danau ataupun kolam, intinya di air tawar, dan dia dapat melakukan fototaksis atau kegiatan atau proses mengubah orientasi filamen mengikuti arah cahaya gitu. Jadi dia mempunyai kemampuan memutar kloroplasnya untuk mengoptimalkan penyerapan cahaya saat berfotosintesis. Iya, selain dari 3 spesies tadi, masih banyak sekali spesies yang berasal dari kloro sendiri atau alga hijau sendiri. Baik itu yang berasal dari genus Silamidomonas, Volvox, Meogotias, Kenedesmus. Ada juga yang berasal dari genus Desmodesmus. Ada juga yang berasal dari genus Zygnema, dan masih banyak lagi untuk teman-teman ketahui. Selanjutnya ada aplikasi Chlorophyceae. Chlorophyceae kaya protein, pigmen, dan lipid sehingga berpotensi sebagai suplemen makanan dan pakan. Mengandung pigmen dan metabolit dengan sifat antioksidan, antitumor, dan antibakteri. Biomasa Chlorophyceae dapat diolah menjadi bioetanol, biodiesel, ataupun biohidrogen. Mampu menyerap polutan, pestisida, logam berat, dan nutrien berlebih dalam limbah air. Chlorophyceae menjadi model untuk studi filogenomik, plastid, dan mitokondria untuk riset evolusi dan genetika. Ekstrak chlorella meningkatkan pertumbuhan tanaman dan memiliki aktivitas antimikroba terhadap patogen. Baik, jadi kesimpulan dari Chlorophyceae ini yaitu Chlorophyceae merupakan kelompok alga hijau yang penting di ekosistem perairan dikarenakan mereka mengandung klorofil A dan B, juga pigmen karotenoid yang berperan penting sebagai produsen primer dan penghasil oksigen. Lalu morfologinya juga yang bervariasi dengan kloroplas beragam bentuk dan dinding sel yang sebagian besar tersusun dari selulosa. Lalu mekanisme mereka yang reproduksinya ini tuh fleksibel, yaitu meliputi reproduksi aseksual dan seksual yang memungkinkan mereka untuk adaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu secara produktivitas ekologis dari alga hijau ini berfungsi sebagai penentu pengontrol siklus
dan bioindikator kualitas udara. Serta mereka juga berpotensi menjadi aplikasi bioteknologi seperti sumber pigmen, protein, lipid, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, sekian dari kelompok 10 untuk presentasinya. Maaf bila ada salah pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.